Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy yang ditaati di sana, di alam malaikat lagi percaya. Quran Surat At-Takwir ayat 19-21. Meskipun memiliki kedudukan agung di sisi Allah, namun malaikat Jibril takut ketika suatu saat nanti kehilangan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dari ensiklopedia Al-Quran bahwa Umar bin Khattab meriwayatkan rangkaian pembicaraan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Suatu hari, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan menyampaikan dahsyatnya tentang neraka. Malaikat Jibril berkata, "Neraka itu hitam pekat, rumah bunga apinya tidak dapat meneranginya. Nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi akan mati karena panasnya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi akan mati karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk. Demi zat yang mengutusmu, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang panjangnya 70 hasta diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya gunung pun akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur." Rasulullah pun kemudian mengatakan kepada Jibril, "Cukup wahai Jibril, agar hatiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku." Setelah menceritakan kengerian neraka, Jibril kemudian menangis. Rasulullah pun kemudian bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Jibril? Bukankah engkau punya kedudukan yang mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu?" "Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu jika Allah yang Maha Mengetahui kelak akan memberikanku kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis? Dulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut." Setelah mendengar kegelisahan Jibril, Rasulullah kemudian ikut menangis. Makhluk mulia itu pun terus menangis hingga kemudian Allah mengirimkan seorang malaikat untuk mendatangi keduanya seraya berkata, "Wahai Jibril dan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya." Mendengar itu, keduanya pun merasa tenang. Malaikat Jibril kemudian kembali ke langit. Kisah selanjutnya dalam kitab Khusyu fi Shalat karya Al-Hafiz Ibnu Rajab. Ketika Rasulullah duduk bersama Jibril, langit tiba-tiba terbelah dan turunlah malaikat yang mendatangi keduanya. Ketika malaikat tersebut muncul, Rasulullah melihat Jibril tampak menciut dan gelisah. Malaikat tersebut kemudian menyampaikan pesan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Jalani kehidupan Nabi sebagai raja atau sebagai hamba sahaya." Rasulullah kemudian melihat ke arah Jibril. Malaikat Jibril pun kemudian memberikan isyarat untuk memilih hidup sederhana. Rasulullah kemudian menjawab pertanyaan malaikat tadi, "Aku mau memilih menjadi nabi yang hidup sebagai hamba sahaya atau fakir miskin." Pengertian malaikat tersebut kemudian pergi meninggalkan Rasulullah dan Jibril. Jibril kemudian lantas berkata, "Kejadian ini sangat aneh sekali. Rumah malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi kecuali saat ini." Rasulullah kemudian bertanya,
"Mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat." "Siapakah malaikat tadi?" tanya Rasulullah. "Dialah Israfil, sang peniup sangkakala," jawab malaikat Jibril. Ketika malaikat Israfil turun ke bumi, malaikat Jibril mengira telah tiba waktunya hari kiamat dan telah tiba waktunya malaikat Israfil untuk meniupkan trompet sangkakala. Hal inilah yang membuat malaikat Jibril begitu gelisah dan takut. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk beriman kepada nabi dan juga malaikat. Artinya, kita harus meyakini adanya mereka dan berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk mengimani. Tak hanya nabi, malaikat pun mendapatkan utusan yang berbeda-beda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya malaikat Israfil yang mendapat tugas untuk meniupkan sangkakala pada akhir zaman, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebagai berikut. Dikutip dari buku At-Takzirah jilid 1 yang bertajuk Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi, karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, disebutkan bahwa para ulama sepakat malaikat peniup trompet sangkakala ialah Israfil. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, sebagaimana disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Bagaimana akan bersantai-santai sedangkan malaikat peniup sangkakala Israfil telah meletakkan sangkakalanya ke bibirnya seraya menunggu perintah untuk meniupnya." Lantas, bagaimanakah kisah tugas malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala, serta apa saja tugasnya dalam agama Islam? Untuk mengetahui jawaban tersebut, berikut Hidayah Corner telah merangkumnya dari berbagai sumber. Bisa jadi bahan pembelajaran untuk menambah pemahaman bagi kita semua. 1. Fakta terkait Israfil sebagai malaikat peniup sangkakala. Malaikat Israfil merupakan malaikat utusan Allah yang bertugas untuk meniup sangkakala sebagai tanda hari kiamat nanti. Hari ini pun sudah tertulis dalam ayat Al-Quran dan surat An-Naml ayat 87, yang mana bunyi adalah sebagai berikut. "Dan ingatlah, pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Tak hanya itu, Rasulullah SAW pun bersabda mengenai trompet sangkakala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah. "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan pula sangkakala, lalu Dia berikan kepada Israfil. Israfil meletakkannya di mulutnya. Dia berada di Arasy, tengah menunggu datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup trompet tersebut." 2. Fakta mengenai trompet sangkakala yang ditiup Israfil. Dalam beberapa tafsir dan pendapat para ulama disebutkan bahwa malaikat Israfil meniup sangkakala sebanyak beberapa kali. Jumlah pertama yang disebutkan adalah sebanyak 2 kali, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah Al-Qurtubi, dan Ibnu Hajar rahimahullah, berdasarkan firman Allah dalam surat An-Naziat ayat 6-7 yang berbunyi, "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua." Quran surat An-Naziat ayat 6-7. Tiupan ini disebut sebagai Nahatul Faza wa As-Saki, di mana tiupan ini menyebabkan terkejutnya seluruh makhluk sehingga menyebabkan kematian. Adapun tujuan ditiupnya sebanyak 2 kali, yaitu mencangkup 2 kejadian berupa kematian dan kebangkitan. Tetapi jarak antara tiupan pertama dan kedua adalah 40 tiupan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an.
Jarak antara dua tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Mereka bertanya, 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Hadis riwayat Bukhari nomor 4935. Selain 2 kali tiupan, ada pula yang berpendapat 3 kali tiupan. Hal ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam hadis tersebut diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala atau trompet dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ke arsy, menantikan bilakah ia diperintah." Saya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sangkakala itu?" Rasulullah pun menjawab, "Bagaikan tanduk dari cahaya." Saya bertanya, "Bagaimana besarnya?" Rasulullah menjawab, "Sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, nafhatul faza, untuk menakutkan. Kedua, nafhatus sa'at, untuk mematikan. Ketiga, nafhatul ba'ats, untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan. 3. Tugas lain dari malaikat Israfil. Tak hanya sebagai malaikat peniup sangkakala, dijelaskan pula tugas lain dari malaikat Israfil yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Imam Abdurrahim yang berjudul Syarah Daqaiqul Akbar, dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa sesungguhnya malaikat Israfil memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan 7 langit. Maka Allah mengabulkan permohonan itu dengan memberikan kekuatan 7 bumi. Kemudian Allah memberikan kekuatan angin, kekuatan gunung, kekuatan sesuatu yang berat, serta Allah memberikan kekuatan hewan buas. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan tugas kepada Israfil untuk melindungi makhluk dan alam semesta sebagaimana yang disebutkan di atas. Sebagai makhluk Allah yang taat, Israfil juga selalu menemani malaikat lain untuk selalu bertakwa dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Tangisan malaikat Israfil mengenai hari akhir. Disebut sebagai makhluk Allah yang taat akan semua ajarannya, Israfil pun pernah disebutkan menangis lantaran pernah menyaksikan neraka jahanam sebanyak 3 kali dalam sehari semalam. Melihat hal itu, Israfil pun menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tangisan tersebut berhasil dihentikan olehnya. Sebab jika tidak dihentikan, tangisan malaikat Israfil akan membasahi bumi seperti banjir bandang yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Dalam cerita lain pun disebutkan bahwa air laut dan seluruh air yang ada di bumi ini jika disatukan, maka hanya cukup membasahi kepala malaikat Israfil. Disebutkan pula bahwa akan ada penyeru dan hal buruk yang belum pernah dilihat manusia adalah hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam ayat Al-Qamar ayat 6 yang artinya, "Maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyeru malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan di hari pembalasan." Makhluk yang begitu mulia di hadapan Allah, yakni malaikat Jibril, Israfil dan Rasulullah, tak terhindarkan dari rasa takut dan khawatir dari diri mereka akan kemurkaan Allah. Lantas, bagaimanakah dengan kita, wahai manusia yang hina? Apakah kita masih ingin sombong dan angkuh? Wallahu a'lam.
Dan itulah sobat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.